Bab 2646 tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Siapa namamu? Huang Xinyan tiba-tiba menoleh ke arah Lu Ye. Manusia, Lu Ye. Lu Ye dengan cepat mengepalkan tangannya, mencoba memperbaiki etiketnya. Huang Xinyan menatapnya dari atas ke bawah, dengan makna yang tidak jelas di matanya. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan melambaikan tangan, kemarilah. Itulah yang dia katakan, tetapi saat dia melambaikan tangan, Lu Ye tidak bisa menahannya sama sekali. Dia merasa seolah-olah ruang telah dipadatkan, dan seluruh tubuhnya muncul di depan Master Phoenix. Segera, dia mengangkat tangannya, melenturkan jari-jarinya, dan menutupi kepala Lu Ye. Kekuatan ruang memenuhi udara, dan kekosongan tempat Lu Ye berada sedikit terdistorsi. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Master Phoenix ini, dia tidak gugup. Orang-orang tidak suka melihatnya, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan atau niat membunuh. Mereka hanya tidak menyukainya. Segera Lu Ye tahu apa yang akan dia lakukan. Karena setelah tindakan Phoenix Master, Lu Ye jelas merasakan bahwa kekuatan harta karun yang tersisa di lukanya menghilang dengan cepat. Tidak, itu tidak menghilang, tetapi dilucuti. Baru saja, Sui Jiu menggunakan tubuhnya untuk melawan Yun Siwang. Lukanya sebenarnya tidak serius, dan kekuatan harta karun itu tetap ada di semua lukanya. Dia tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatannya sendiri, bahkan pohon bakat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terbakar dalam waktu singkat. Tetapi sekarang, setelah tindakan Phoenix Master, Lu Ye jelas merasakan bahwa kondisi lukanya semakin membaik. Diam-diam terkejut, penguasaan Phoenix Master ini terhadap jalan ruang berada di puncaknya. Apa yang dia gunakan tidak diragukan lagi adalah jalan ruang. Kekuatan ruang membungkus dan mengupas kekuatan harta karun itu. Untaian kekuatan kecil beterbangan, berubah menjadi sinar pedang dan menyerang ke kedalaman kehampaan. Itu semua adalah niat pedang Tianxuan yang telah dilucuti. Terima kasih, Phoenix Master, kata Lu Ye dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dengan kekuatan pohon bakat, bahaya tersembunyi ini dapat terbakar cepat atau lambat, itu akan membutuhkan waktu. Bagaimana Phoenix Master dapat melakukan ini dengan mudah? Huang Xinyan mengabaikannya dan hanya melihat ke medan perang di sana, dengan tatapan khawatir yang dalam di matanya. Master Phoenix, Anda baru saja mengatakan bahwa Blood Guilty tidak akan menyerah. Apakah dia masih punya nyali untuk kembali? Yuan Xi telah memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Huang Xinyan, dan memiliki beberapa kecurigaan buruk di dalam hatinya. Selain itu, Blood Guilty memang menunjukkan tanda-tanda Shattering the Void tadi. Meskipun itu hanya sebuah ujian, itu telah menunjukkan sikapnya dengan jelas. Orang ini benar-benar tidak akan menyerah. Phoenix Master berkata dengan tenang, dengan kekuatannya sendiri, tentu saja dia tidak akan punya nyali. Yuan Xi tidak dapat menahan perasaan sedihnya. Tidak heran Phoenix Lord baru saja berkata bahwa sebaiknya jangan berlarian sekarang, karena jika semuanya benar-benar seperti yang dipikirkannya, tempat teraman saat ini adalah di sini, karena tidak seorang pun tahu dari arah mana rasa bersalah darah akan muncul. Jika Anda pergi sekarang, jika Anda tidak sengaja menabraknya, sama sekali tidak ada cara untuk melindungi diri sendiri. Perselisihan ladang salju ini menjadi semakin serius, dan bahkan dapat memicu kekacauan terbesar di seluruh dunia batin. Dia menoleh dan melihat ke satu arah. Lokasi itu adalah tempat kota Yuan Xi terbengkalai. Setelah permainan catur berakhir, Yudi segera pergi dari kota itu. Saat ini, kota ini masih di tingkat Hong, tetapi dengan banyaknya pecahan mutiara Hedao yang dikirim Lu Ye sebelumnya, kota itu hanya perlu dilebur untuk maju ke tingkat Zhou. Hanya ada beberapa kota Hedao tingkat Zhou di seluruh dunia batin, dan dalam keadaan normal, kota Hedao dibuat dari awal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke tingkat Zhou? Tetapi dengan bantuan Lu Ye, Yuan Xikeng memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan ini hanya dalam waktu singkat. Konsentrasikan pikiran Anda dan lihatlah ke arah medan perang. Pertarungan sebesar ini hari ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat begitu saja. Pertarungan antara Baqiyu dan Yun Siwang sangat keras. Jauh lebih keras daripada pertarungan Lu Ye dengan orang lain di arena kematian. Bagaimanapun, ini adalah konfrontasi antara dua prajurit top yang memegang harta karun. Setiap tabrakan dan konfrontasi dapat memicu fear sebagai akibat dari gelombang pasang. Selain itu, Yun Siwang tampaknya semakin kuat dengan setiap pertempuran. Dibandingkan dengan pertarungannya sebelumnya dengan Blood Guilty, kekuatannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ketika Lu Ye mengangkat matanya untuk melihat, dia melihat bahwa medan perang telah menjadi belang-belang dan kekosongan telah pecah. Seperti cermin yang jatuh ke tanah. Tidak ada satupun pihak yang bertarung memiliki banyak teknik rahasia yang mencolok, itu hanya konfrontasi langsung yang paling sederhana, dengan pedang panjang atau pedang besar. Darah mengalir keluar dengan hampir setiap serangan pedang. Tubuh Baqiyu dipenuhi bekas luka, dan Yun Siwang tidak jauh lebih baik. Pada titik pertempuran ini, kedua belah pihak berada dalam situasi kalah-kalah. Sudah terlambat. Hingga pada suatu saat, Phoenix Master tiba-tiba menghela napas pelan dan melepaskan tangannya dari kepala Lu Ye. Bukan dia yang terlambat menolong Lu Ye menyembuhkan lukanya. Setelah kerja kerasnya, sisa kekuatan harta karun dari luka Lu Ye hampir terkelupas, dan pohon bakat juga dapat membakar habis beberapa yang tersisa. Yang benar-benar terlambat adalah pertarungan antara Baqiyu dan Yun Siwang. Jika semuanya berjalan lancar, selama Baqiyu dapat mematahkan pedang Tianxuan, dia dapat segera membawa Baqiyu pergi, tanpa memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki motif tersembunyi. Namun, melahap harta karun itu pada akhirnya memerlukan suatu proses. Phoenix Master sangat menyadari bahwa di suatu tempat yang berjarak sejuta mil dari sini, terdapat jejak kekuatan ruang. Blood Blame telah kembali. Dia meninggalkan lebih dari satu rencana cadangan di kekosongan ini.
Phoenix Master mampu menghentikannya karena jaraknya cukup dekat. Dia tidak berdaya melawan rencana cadangan yang berjarak jutaan mil. Aku tidak dapat menahan rasa kesal di hatiku, Sui Jiu telah menguasai waktu dengan sangat baik. Yuan Xi juga merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Setelah beberapa saat, bahkan Lu Ye, yang telah menyaksikan pertempuran itu, samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tampaknya ada beberapa niat membunuh yang tersembunyi di sekitarnya. Niat membunuh ini sangat tersembunyi dan tidak ditujukan padanya, tetapi tetap saja membuat kulitnya menggigil. Huang Xinyan mendengus dingin, sekelompok orang yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Ketika Bakiyu masih kuat, tidak ada yang berani menghadapinya. Sekarang setelah Bakiyu terluka, orang-orang ini seperti kucing yang mencium bau amis. Mereka tidak sabar untuk melompat keluar satu persatu. Sungguh menjijikkan. Mereka masih mengintip dalam kegelapan, bersembunyi dan menunggu kesempatan yang baik. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Suaranya tidak keras. Dibandingkan dengan tabrakan antara dua orang kuat itu, suara itu hampir terlalu kecil untuk diperhatikan, tetapi sangat jelas dan bergema jauh di dalam hati setiap orang. Mata Lu Ye menyipit saat melihatnya. Karena suara itu jelas merupakan suara pedang Tianxuan yang patah. Pedang berharga ini, yang keluar dari langit berbintang yang sama dengannya, akhirnya ditelan oleh Sang, yang misterinya ditelan, dan tubuh harta karun itu hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke sana kemari. Kemudian Lu Ye melihat Bakiyu, yang berlumuran darah, menebas leher Tuan Yun Wang dengan satu tebasan pedangnya yang berat. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dengan tebasan pedang ini, Yun Siwang pasti akan mati dan benar-benar bebas. Namun, tepat ketika pedang raksasa Bakiyu menyentuh leher Tuan Yun Wang, dia tiba-tiba menghentikan gerakannya, berkata pelan, "Oh," di mulutnya, menatap serius Tuan Yun Wang, dan segera mengambil kembali pedang berat itu. Tuan Yun, yang telah kehilangan harta karunnya, perlahan menundukkan kepalanya, matanya yang kaku bergerak, dan sedikit ekspresi muncul di wajahnya yang pucat dan tak berdarah. Lu Ye, yang berada di kejauhan, menatap pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menunduk ke arah kastil Kazuo. Dadu Tong, Yuan Xi terkejut dan buru-buru mengejarnya sambil berseru. Master Phoenix ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya dari dekat. Beberapa sosok segera mendarat di kota Kazuo. Kota kecil ini, yang sudah bobrok, tampak lebih berantakan saat ini, karena dua orang kuat baru saja bertarung di kota ini. Seluruh kota, kecuali tahta Bakiyu, telah hancur. Untuk tanah, dapat dilihat dari sini bahwa ketika Bakiyu bertarung sampai mati dengan Master Yun tadi, bahkan ada Yu yang melindungi tahtanya. Tahta itu tidak penting, yang penting adalah manik Hedao tingkat alam semesta yang bertatahkan di sandaran tangan tahta. Manik Hedao ini terkait dengan berkah kekuatan Bakiyu yang kuat. Orang paling kuat di dunia batin itu penuh dengan energi dan darah saat ini. Beberapa sosok yang menyerbu sama sekali tidak membuatnya memperhatikan, tetapi dia menatap dingin ke arah kehampaan. Lu Ye berjalan lurus melewatinya dan berdiri di depan Tuan Yun. Yun Siwang masih menunduk menatap tangannya, dengan tatapan kosong di matanya, sampai dia menyadari kedatangan Lu Ye, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya. Sosok Lu Ye yang samar-samar terpantul di matanya yang berawan. Dia dengan hati-hati mengenalinya, dan kemudian matanya menjadi sedikit lebih cerah dan dia membuka mulutnya, "Adik junior Lu." Suaranya serak, seolah-olah porselen sedang digosok, membuat gigi seseorang terasa masam. Lu Ye sama sekali tidak menyadarinya dan hanya menjawab dengan susah payah, "Kakak senior Yun." Dia tidak menyangka bahwa Yun Siwang akan dapat memperoleh kembali kewarasannya pada akhirnya. Alasan mengapa Bakiyu tidak menebas pedang itu adalah karena dia menyadari hal ini. Tidak ada dendam antara dia dan Yun Siwang, dia hanya datang ke sini karena dia tertarik dengan harta karun itu. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak perlu membunuh mereka semua. Tuan Yun tersenyum, tetapi pipinya pecah seperti porselen dengan retakan. Percakapan sederhana antara keduanya mengejutkan Yuan Xi dan Huang Xinyan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa kedua orang ini sebenarnya saling kenal. Namun Yuan Xi akhirnya mengerti mengapa suasana hati Lu Ye sebelumnya agak salah. Ternyata budak pedang ini sebenarnya adalah kakak laki-lakinya dari Dadu Tong. Lu Ye sudah melangkah maju, menopang Yun Siwang yang goyah, dan memintanya untuk duduk perlahan. Meskipun Yun Siwang sadar kembali, dia jelas tidak terlalu sadar. Setelah sadar kembali, dia tiba-tiba bertanya dengan gugup, "Adik laki-laki, bagaimana keadaan di langit berbintang itu?" Lu Ye menepuk tangannya yang juga patah dan retak dengan lembut, "Kakak senior, jangan khawatir. Terima kasih kepada kakak senior yang menjaga gerbang jurang bintang saat itu, aku telah menggunakan kekuatan Gunung Fangchun untuk menghalanginya. Meskipun gerbang jurang bintang lainnya masih ada. Tetapi Singkong ini memiliki kemampuan untuk menghadapinya, Singkong, baik-baik saja." Yun Siwang tiba-tiba menunjukkan ekspresi senang, itu bagus, akhirnya kita tidak membuat kesalahan besar. Sampai sekarang, dia masih memikirkan kesalahan yang dia buat saat itu. Dia menatap Lu Ye dengan hati-hati lagi, kultivasi kakak junior berkembang sangat cepat, dan dia telah memasuki alam batin. Hebat, aku akhirnya bisa melihat teman lamaku lagi. Tuhan telah memperlakukanku dengan sangat baik, Tuan Yun. Aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kakak senior, mata Lu Ye memerah. Di bidang penglihatannya, senyum Tuan Yun Wang membeku. Seluruh tubuhnya seperti tumpukan pasir, yang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu, melewati ujung jarinya. Bab 2647 Kedatangan kekuatan yang kuat. Dadu Tong, Yuan Xi berdiri di belakang Lu Ye dan berteriak pelan.
Dia belum pernah bertemu Yun Siwang sebelumnya, apalagi mendengar Lu Ye menyebutkannya, tetapi karena mereka adalah kakak laki-laki senior, hubungan mereka seharusnya sangat baik. Sekarang, ketika kerabat seperti itu meninggal di depannya, sebagian besar anggota keluarganya pasti merasa sangat sedih. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, berdiri perlahan, dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh ke tempat di mana guru Yun menghilang, selamat tinggal, kakak senior. Tuhan memang memperlakukan Yun Si dengan baik. Dia telah diperbudak oleh kehendak pedang Tianxuan selama bertahun-tahun, dan pada saat-saat terakhir dia mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya. Dan ini adalah akhir terbaik baginya. Sebagai budak pedang Tianxuan, jika harta karun itu rusak, dia, budak pedang itu, tidak dapat bertahan hidup sendirian. Dengan kata lain, Yun Siwang sebenarnya sudah meninggal sejak dia menjadi budak pedang. Dalam analisis terakhir, dia akhirnya bisa mendapatkan kembali kewarasannya, berkat Bakyu yang telah menghancurkan pedang Tianxuan. Orang paling berkuasa di dunia itu selama ini hanya terdiam, seolah-olah sengaja memberi waktu bagi Lu Ye dan Tuan Yun untuk berpamitan. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba mendengus dingin, karena kita semua sudah di sini, tidak perlu menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, bah. Aku di sini hari ini, jika ada yang ingin mengambil nyawaku, datanglah sendiri ke sini. Dan saat suaranya jatuh, beberapa sosok muncul satu demi satu di 4 arah. Masing-masing memiliki aura yang dalam dan bentuk tubuh seperti jurang. Lu Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada 5 sosok yang muncul, dan dia hanya bisa mengenali satu, yaitu Sue Jiu yang terbungkus bola darah. Sedangkan untuk 4 lainnya, tidak ada yang diketahui. Yuan Si jelas bermaksud mengalihkan perhatian Lu Ye dan berinisiatif untuk memperkenalkannya, apakah kamu melihat orang itu dengan 8 lengan dan 3 kepala? Itu adalah Hong Tu, penguasa kota Baisan. Bayangan hitam ini seharusnya adalah dewa sekte kota Shenluo. Ada juga klan Wing ini. Meskipun dia lebih muda darimu, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini adalah sekte Xuanwu dari kota Sibu. Orang terakhir dari klan Suiling adalah Gu Mingyue dari kota Qianliu. Nama-nama yang didengar oleh banyak biksu di dunia batin keluar dari mulut Yuan Si satu persatu, dan kelopak mata Lu Ye melonjak ketika dia mendengarnya. Kota Suiyin adalah kota kesalahan darah, kota Baizan adalah Hong Tu, kota Shenluo adalah sekte Shen Liang, kota Sibu adalah sekte Xuanwu, dan kota Qianliu adalah Gu Mingyue. 5 dari 10 ahli tingkat penguasa kota teratas datang sekaligus. Jika menghitung Bakyu dan Phoenix Lord, ada 7 ahli tingkat 10 besar penguasa kota berkumpul di sini saat ini. Pikiran pertama Lu Ye adalah, popularitas Bakyu sebenarnya tidak begitu bagus. Dia adalah salah satu dari 10 penguasa kota teratas, dan setengah dari mereka ingin membunuhnya. Pada saat ini, mereka datang ke sini untuk menambah penghinaan atas luka. Selain itu, Lu Ye juga mendengar bahwa tampaknya ada beberapa keluhan antara Bakyu dan Long Cheng. Akan lebih ramai lagi jika seseorang dari Long Cheng datang. Namun, Lu Ye segera menyadari sebuah masalah, kota naga takut tidak ada yang akan datang. Belum lagi hubungan antara kota naga dan kota minum berdarah tidak baik, dan tidak mungkin berkolusi dengan Blood Guilty. Anggap saja bahwa keluarga naga dan Phoenix serta penguasa Phoenix dari klan Feng saat ini berada di pihak Bakyu. Kota naga akan memberi mereka muka apapun yang terjadi. Dilihat dari situasinya, musuh kalah jumlah. Bagaimanapun, Bakyu dan Feng sebagian besar adalah 2 lawan 5, dan Bakyu masih menderita kerugian besar, yang benar-benar tidak optimis. Namun, Bakyu berasal dari kota Yifu, sedangkan 5 lainnya datang sendiri. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara kota Hedao level Yu dan level Zhou, ada perbedaan mendasar. Perbedaan terbesar tercermin dalam rentang peningkatan kekuatan penguasa kota. Rentang pertumbuhan level alam semesta sangat besar, tetapi ada batasnya. Tidak ada level Yu. Sederhananya, selama penguasa kota ini masih berada di alam dalam, mereka bisa mendapatkan peningkatan kota Hedao mereka sendiri, tetapi dengan diskon, sekitar 20%. Dengan kata lain, kelima penguasa kota ini hanya dapat mengerahkan 70% hingga 80% dari kekuatan puncak mereka saat ini. Bahkan penguasa Phoenix, Bakyu berbeda. Memang benar bahwa dia terluka parah, tetapi dengan kota Yifu di sini, dia dapat menggunakan semua kekuatannya. Pertempuran berikutnya bukanlah konfrontasi dengan Yun Siwang. Dia tidak akan khawatir dan dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Selain itu, meskipun kelima orang ini berkumpul dengan tergesa-gesa, tidak ada yang tahu apakah mereka dapat bekerja sama. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat membuat kesimpulan tentang hasil pertempuran ini. Mereka baru bisa tahu setelah bertarung. Apakah Tuan Phoenix benar-benar ingin bersikap keras kepala? Dalam cahaya berdarah, Sue Jiu menatap Huang Xiniang dan berkata dengan dingin. Huang Xiniang mencibir, jika kamu tidak mengikuti tren yang sama denganmu, kamu keras kepala dan tidak efektif. Itu lelucon. Zhongsen berkata perlahan dan penuh pertimbangan, jika Tuan Phoenix bersedia mundur hari ini, kita semua berutang budi kepada Tuan Phoenix. Huang Xiniang berkata dengan nada meremehkan, aku sudah lama tidak menyukaimu, dan kebetulan aku melakukan sesuatu hari ini. Jika sumber kejadian hari ini bukan Bakyu, dia bahkan bisa meminta pria dari Long Cheng untuk ikut bersamanya untuk membantu. Jika dia berbicara, Long Cheng tidak akan pernah menolak. Namun, hubungan antara Bakyu dan Long Cheng tidak harmonis. Akan lebih baik jika Long Cheng tidak ikut serta dalam penyerangan kali ini, tetapi tidak ada alasan untuk datang membantu. Karena itu, meskipun dia telah mengantisipasi situasi hari ini sebelumnya, dia tidak memberitahu Long Cheng. Untuk menyapa di sana, Gu Mingyue,
yang tampak seperti bola air yang mengalir, dengan tubuh transparan dan bentuk tubuh yang tidak rata, mencibir, "Kakak Huang, aku mendengar sebelumnya bahwa Bakyu selalu dalam masalah dan meninggalkanmu. Mengapa kamu masih berdiri di sampingnya hari ini? Mungkinkah rumor itu salah?" Petik 2. Huang Xinyan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Jika kamu suka berbicara, bicaralah lebih banyak. Aku akan merobek mulutmu dan kamu tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan lagi." Napas Gu Mingyue tersendat. Meskipun semua orang adalah salah satu dari 10 penguasa kota teratas, masih ada sedikit perbedaan dalam kekuatan. Bakyu diakui sebagai orang nomor 1 di dunia. Setelahnya, ada Master Naga dan Master Phoenix. Ini. Karena mereka berdua adalah keturunan bangsawan, mereka memang lebih kuat dari penguasa kota lainnya dalam hal kekuatan. Xuan Wuzong melirik Gu Mingyue dengan acuh tak acuh, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Wanita ini sepertinya mengatakan sesuatu yang salah, tetapi dia adalah monster tua yang telah hidup lama. Siapa yang tidak mengerti kebenaran sederhana bahwa kemalangan datang dari mulut? Dia jelas dengan sengaja memprovokasi Master Phoenix, sehingga dalam pertempuran berikutnya, dia bisa secara sah melawan Master Phoenix sendirian. Mereka mungkin menderita kerugian, tetapi klan Suiling memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka, jadi mereka tidak akan pernah dalam bahaya. Tetapi berbeda dengan Bakyu. Meskipun mereka akan bertarung 4 lawan 1, jika mereka tidak berhati-hati, hidup dan mati dapat ditentukan dalam sekejap. Xuan Wuzong diam-diam mengerutkan kening. Dia sebenarnya memiliki ide yang sama tadi, tetapi dia sendirian. Bulan yang cerah tiba lebih dulu. Sudah selesai bicara, Bakyu tetap diam. Dia memegang pedang raksasanya di depannya dan melipat tangannya di gagangnya. Saat dia berbicara, pedang raksasa itu bergetar dan menunjuk lurus ke depan. Dia menatap serigala ke segala arah dan berkata, "Sudah selesai bicara. Berhenti mengomel, siapa yang akan mati lebih dulu?" Meskipun pedang raksasa itu hanya menunjuk ke arah yang acak, kelima pria kuat yang mengelilingi tempat ini tidak bisa menahan rasa dingin di alis mereka, merasa seolah-olah dahi mereka terkena pedang itu. Sue Jiu menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang kau ragukan? Semakin lama kau menunda, semakin cepat lukanya akan pulih. Ayo kita bertindak." Itulah yang dia katakan, tetapi dia tahu betul bahwa keempat orang lainnya menunggunya untuk bertindak terlebih dahulu, karena dialah yang memulai panggilan untuk masalah ini. Jika dia tidak memimpin, siapa yang akan memimpin? Saat dia berbicara, lautan darah menyebar. Tidak seperti sebelumnya ketika dia menggunakan tubuh fisik Lu Ye untuk menyebarkan lautan darah, sekarang tubuh aslinya telah tiba di sini. Meskipun dia hanya dapat mengerahkan 70% hingga 80% dari kekuatannya, lautan darah yang menyebar tidak sebanding dengan sebelumnya. Tiba-tiba, darah memenuhi udara dan melonjak, menutupi seluruh kehampaan. Sosok itu bergerak melalui lautan darah, langsung menuju kastil Kazuo untuk menyerang dan membunuhnya. Karena dia mengambil tindakan di sini, keempat orang lainnya pasti tidak akan menonton dan mengambil tindakan satu demi satu. Dalam sekejap, kekuatan Dao di area yang luas mendidih, dan aura Xingyuan menjadi sangat kacau. Dalam pertarungan catur sebelumnya, ada sejumlah besar bidak catur di kedua sisi, hitam dan putih, dan pertarungan tersebut menimbulkan keresahan di semua pihak. Namun, sekarang hanya beberapa bidak catur, dan keributan itu bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Ini adalah latar belakang yang mengerikan dari para pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini. Dengan sebuah pikiran, Phoenix Master secara akurat menemukan posisi Gu Mingyue di lautan darah, dan bergegas ke arahnya. Dia berkata bahwa dia ingin merobek mulut Gu Mingyue, tetapi tentu saja dia tidak hanya membicarakannya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ye dan Yuan Xi, "Sudah waktunya bagi kalian untuk pergi." Ketika perang pecah, baik dia maupun Bakyu tidak memiliki energi untuk mengurus orang lain. Yuan Xi mungkin masih memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Lu Ye jelas tidak bisa. Kemana kita akan pergi? Kulit kepala Yuan Xi mati rasa. Jika dia tahu situasinya akan berkembang seperti ini, dia tidak akan bisa membiarkan Lu Ye berlari ke sana sekarang. Tapi sekarang tidak apa-apa. Orang-orang kuat teratas di dunia bertarung seperti ini, dan akibatnya menyapu bersih. Dia tidak punya ruang untuk melarikan diri sama sekali. Kemanapun dia pergi, dia akan terlibat dalam kelompok pertempuran. "Tuan," Lu Ye menyapa, meraih lengan Yuan Xi, berjalan langsung ke singgasana Bakyu, dan mengulurkan tangan untuk memegang mutiara Hedao. Kulit kepala Yuan Xi menjadi semakin mati rasa. Manik-manik Hedao dari kota Hedao lainnya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh begitu saja, apalagi manik-manik Hedao dari kota Ichifu. Jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokannya, takut Bakyu akan berbalik dan menyerang dengan pedangnya, membelah Lu Ye menjadi dua. Namun yang mengejutkannya adalah Bakyu yang tidak jauh darinya, tampaknya tidak menyadari hal ini dan membiarkan Lu Ye melakukan apa yang dilakukannya. Yuan Xi bingung, apakah orang terkuat di dunia ini begitu mempercayai dadu tong miliknya? Kalian harus tahu bahwa jika Lu Ye memiliki niat jahat saat ini, dia dapat menghancurkan mutiara Hedao hanya dengan satu pukulan biasa, dan Bakyu pasti akan mati. Tiba-tiba, bidang penglihatannya berubah terbalik, dan ketika Yuan Xi sadar kembali, dia telah muncul di alam hehe. "Kapan kamu, Dadu Tong, bertemu Bakyu?" Yuan Xi baru menyadarinya kemudian. Kepercayaan Bakyu pada Lu Ye tidak dapat dibangun pada pertemuan pertama, yang menunjukkan bahwa sebagian besar keluarganya telah berkomunikasi dengan Bakyu sebelumnya. Bakyu tahu siapa Lu Ye, jadi dia tidak waspada terhadapnya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Pada saat yang sama, dia kagum bahwa Dadu Tong Guo adalah orang yang luar biasa dan bahkan dapat menghubungi Bakyu. "Tidak butuh waktu lama. Senior ini dan aku berasal dari ras manusia yang sama dan dia ingin menjagaku." Lu Ye menjelaskan dengan santai, "Tuan, kembalilah ke kota dulu.
Karena kekurangan tenaga, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Bahkan tinggal di kota Kazuo akan menjadi beban, tetapi dia tetap ingin mengetahui tren perang. Kota ini dekat dengan medan perang, dan terlepas dari apakah dia menyaksikan pertempuran atau tidak, Yuan Shi harus segera kembali. Oke, jawab Yuan Shi. Bab 2648 Pertempuran Puncak. Ketika Lu Ye dan Yuan Shi kembali ke kota, Yudi, yang sedang duduk di aula tengah, segera menyadarinya dan berteriak cepat, Tuan, Saudara Ye, Anda kembali. Yudi juga khawatir sekarang. Dua pilar utama kota ini berada di kota Yifu. Jika mereka terlibat dalam perang, akan sulit untuk melarikan diri. Untungnya, mereka kembali dengan selamat sekarang. Lu Ye mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu ke arahnya, dan bergegas menuju dunia luar. Dia sangat ingin tahu seperti apa pertempuran di luar. Yudi mengambil benda itu di tangannya. Dia tidak tahu mengapa pada awalnya, tetapi setelah dia melihat apa itu, alisnya tiba-tiba melengkung dengan kebahagiaan di wajahnya. Terima kasih, Saudara Ye. Ini jelas merupakan inti jiwa yang unik bagi Ibu Serangga. Benda ini hanya dapat dibudidayakan oleh Ibu Serangga dari suku Zerg. Ini mirip dengan ramuan batin dari binatang buas. Hampir dapat dikatakan bahwa itu adalah esensi dari budidaya seumur hidup Ibu Serangga. Dia juga memilikinya sendiri, tetapi sebagai perbandingan, kualitasnya jauh lebih rendah daripada yang ada di tangannya. Aku langsung tahu dari mana benda ini berasal. Jelas itu berasal dari induk serangga di sarang jangkrik. Induk serangga ini juga tidak beruntung. Bahkan jika tubuh induk serangga itu harmonis, sebenarnya tidak cocok untuk melawan musuh secara langsung. Bertemu Lu Ye dalam permainan catur, bagaimana mungkin ada keberuntungan? Sarang jangkrik dapat dianggap sebagai kota Hedao tingkat Zhou, dan induk serangga ini juga setara dengan orang yang kuat di tingkat penguasa kota tingkat Zhou. Kualitas inti jiwa ini secara alami sangat tinggi. Yudi berpikir dalam hati bahwa jika dia dapat memurnikan inti jiwa ini, dia akan dapat menghemat 3.000 tahun kerja keras. Tentu saja dia senang mendapatkan manfaat yang begitu besar. Aku ingat bahwa ketika Lu Ye dan dia melepaskan rantai kehidupan Tao, dia membagi sebagian jiwanya dan memberikan manfaatnya kepada Lu Ye, membentuk hubungan yang baik. Hadiah yang aku dapatkan sekarang ratusan dan ribuan kali lebih banyak. Bagaimana di kota? Tanya Yuan Shi. Yudi berkata, tidak ada masalah serius untuk saat ini. Kecuali hilangnya para budak, semua orang telah kembali dengan selamat. Yuan Shi mengangguk. Tidak banyak orang di kota itu, dan jumlah total budak kurang dari 20, jadi selama permainan catur, Yuan Shi mampu mengurus mereka dan membantu mereka menghindari musuh yang kuat. Dengan cara ini, Fan Mi, Fu Wei dan yang lainnya semuanya selamat meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, apalagi Lian dan Huan Qing, yang memiliki tingkat kultivasi Hedao. Adapun para budak itu, Yuan Shi tidak ada hubungannya. Di awal permainan catur, jumlah bidak catur yang dapat dipindahkan terbatas, dan dia tidak bisa mengurus terlalu banyak. Lu Ye sudah berdiri di panggung tinggi di kota, mendongak dan mengerutkan kening. Kota ini terlalu jauh dari medan perang. Selain itu, di sana sekarang sedang kacau balau, dengan lautan darah membentang di atasnya, jadi tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa ada dua kelompok besar di lautan darah, satu kelompok lebih intens, sementara kelompok lainnya relatif damai. Aku tahu dalam hatiku bahwa pertempuran paling sengit adalah antara 4 ahli teratas yang mengepung Bakyu, dan yang relatif damai mungkin adalah pertempuran antara Feng Zhu dan Gu Mingyue. Yuan Shi menunduk dan bergegas ke sisi Lu Ye, Dadu Tong, kita seharusnya tidak tinggal di tempat yang salah ini untuk waktu yang lama. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Lu Ye mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak tahu kebenaran ini. Jika Bakyu memenangkan pertempuran ini, itu akan baik-baik saja, tetapi jika Bakyu kalah, Yuan Shikeng akan menunggu untuk mati jika dia tetap di sini. Di tengah kehampaan di sekitarnya, kota Hedao yang masih hidup telah mundur jauh, dan bahkan kota Souzhu telah menghilang. Inilah yang telah mereka persiapkan. Kota Yuan Shi masih berani tinggal di sini karena memiliki teknik rahasia berkat Fata Morgana, tetapi masih jauh dari medan perang. Menurutmu, apakah Bakyu bisa menang? Lu Ye bertanya. Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Aku bukan orang di level itu. Aku tidak pernah tahu metode seperti apa yang mereka miliki di level itu, tetapi situasinya tidak baik untuk Bakyu. Bagaimanapun, itu adalah 1 lawan 4, belum lagi dia telah terluka parah. Sue Jiu dan yang lainnya telah menunggu kesempatan ini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali Bakyu dan Ming Yue Lun bertarung, jika itu sedikit lebih lambat, mereka pasti akan membunuh mereka. Kesempatan itu langka sekarang, jadi tidak ada yang mau melewatkannya. Dapat diprediksi bahwa dalam pertempuran ini, Sue Jiu dan yang lainnya pasti tidak akan menahan apapun. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Bakyu. Tepat saat mereka berdua berbicara, lautan darah yang tak terbatas itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu runtuh dan bubar. Lu Ye mengangkat alisnya. Dari sudut pandang ini, bahkan jika Blood Guilty secara pribadi menyebarkan lautan darah, akan sulit untuk mempertahankannya terlalu lama dalam konfrontasi yang begitu sengit. Sebelumnya, ada lautan darah yang menutupinya, jadi Lu Ye tidak bisa merasakannya dengan jelas. Sekarang lautan darah itu menghilang, dia langsung merasakan tabrakan banyak kekuatan harta karun di sana. Bakyu memiliki harta karun, tetapi bagaimana mungkin penguasa kota lainnya tidak? Mereka semua adalah tokoh yang telah berdiri di puncak dunia batin selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing memiliki takdirnya sendiri. Dia masih tidak bisa melihat dengan jelas, karena gerakan pertarungan di sana terlalu keras, yang telah benar-benar mendistorsi ruang. Lu Ye hanya bisa melihat samar-samar garis besar kota Kazuo, dengan sosok kekar berdiri di dalamnya, satu orang dengan satu pedang, dan energi pedang menyapu.
Benar-benar mendominasi. Ada beberapa sosok lain yang bergerak di luar kota. Lu Ye mengerutkan kening. Adegan ini tampaknya agak tidak menguntungkan bagi Bakyu. Dia hanya mengabaikan satu masalah, yaitu, Bakyu tidak hanya harus bertarung melawan 4 orang kuat dengan level yang sama, tetapi dia juga harus mengalokasikan kekuatannya untuk melindungi kota Hedao miliknya sendiri. Kastil Kazuo tentu saja dapat memungkinkannya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi jika Hedaozu hancur, kekuatannya akan anjlok. Dapat dikatakan bahwa kota yang kumuh ini adalah dukungan terbesarnya sekaligus kelemahannya saat ini. Sue Jiu dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menargetkan kelemahan ini. Sialan, sarang Phoenix akan dihancurkan setelah pertempuran ini. Selama pertempuran, Hongtu dari kota Baizan meraung dengan marah. Awalnya, mereka berlima melawan satu, dan sekuat apapun Bakyu, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Namun, Phoenix Master benar-benar turun tangan. Sekarang setelah Gu Mingyue terkekang, hanya mereka berempat yang tersisa untuk berkontribusi. Dengan cara ini, sulit untuk mengatakan apakah pertempuran ini dapat dimenangkan. Namun, dia hanya melampiaskan amarahnya. Tidak semudah itu untuk menghancurkan Phoenix Nest. Di sekitar Phoenix Nest, kekosongan telah hancur dan retakan ruang ada di mana-mana. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukan lokasi Phoenix Nest, apalagi mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Petik 2. Hati-hati, jangan sampai terluka oleh pedangnya. Teriak Xuan Wuzong dari kota Shibu. Pedang Bakyu memiliki efek penyegelan. Jika terluka, kekuatannya akan terpengaruh, jadi pertarungan dengan Bakyu. Tidak boleh terluka sama sekali, jika tidak, dia hanya akan menjadi semakin lemah saat pertempuran berlanjut. Ketika dia selesai berbicara, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Pedang raksasa itu telah mencapai di depannya. Sayap di belakang punggungnya tiba-tiba berkibar, dan tubuhnya berputar pada sudut yang aneh, tetapi niat membunuh mengikutinya seperti bayangan dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Jangan pernah memikirkannya. Sekelompok bayangan hitam datang untuk membunuh, tetapi itu adalah Dewa Sekte Kota Shenluo. Cahaya harta karun di tangannya berkedip-kedip pada pedang raksasa, akhirnya membantu Xuan Wuzong melarikan diri pada saat kritis. Terima kasih, Saudara Zong. Xuan Wuzong berkeringat dingin di belakang punggungnya. Bahkan jika pedang itu mengenainya, dia masih memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya dan tidak akan benar-benar terbunuh, tetapi kekuatan penyegelan pada pedang raksasa itu tidak begitu bagus. Jika dia diusir, terutama selama perang, ketika kekuatannya berkurang, situasinya tidak akan baik. Blood Blade berubah menjadi bayangan berdarah dan melewatinya, menyerang Bakyu tanpa rasa takut, tetapi ditebas langsung dengan pedang. Namun, dia tidak terburu-buru, seolah-olah dia sudah menduganya, dan dia mengorbankan cermin berharga, yang merupakan cermin langit yang paling berharga. Permukaan cermin itu halus, dan sosok kekar Bakyu terpantul di dalamnya. Pedang ini menghantam cermin langit, dan cahaya cermin itu menyala, dan kekuatan dahsyat itu memantul kembali, menyebabkan Bakyu sedikit terhuyung. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk memantulkan. Souzu telah menderita kerugian di tangan harta karun ini ketika dia menggunakan formasi besar di kota untuk mengganggu jalur serangga dan mencegah pasukan musuh datang. Kesempatan yang luar biasa. Melihat ini, mata semua orang berbinar dan mereka semua bergabung untuk menyerang. Awalnya, mereka berempat tidak bekerja sama untuk melawan Bakyu. Sebenarnya, mereka masing-masing memiliki rencana sendiri. Bagaimanapun, Bakyu terkenal, dan bahkan mereka sangat takut padanya. Oleh karena itu, mereka bertarung untuk waktu yang lama, tetapi tidak membuat banyak kemajuan. Namun, pada saat ini, saat Sue Jiu mengorbankan cermin langit, Hongtu dan yang lainnya tidak lagi menahan diri, dan energi, darah, dan energi mereka mulai mendidih. Dapat dikatakan bahwa gerakan Blood Guilty benar-benar memutarbalikkan kekuatan mereka berempat menjadi tali, dan ada kecenderungan untuk bekerja sama dengan tulus. Tiba-tiba, pembagian kerja di antara keempat orang kuat itu menjadi jelas. Blood Guild memegang cermin langit dan bertanggung jawab atas pertahanan, sementara 3 lainnya menyerang dengan liar. Teknik pelarian darah Blood Lord diluncurkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dapat menggunakan cermin langit untuk memblokir semua serangan Bakyu dan memantulkannya kembali. Kekuatan kekerasannya sedemikian rupa sehingga Bakyu sendiri harus menghadapi kesulitan. Untuk sementara waktu, mereka benar-benar mendapatkan banyak keunggulan. Tuan Phoenix, lebih baik berkonsentrasi untuk melawan adik perempuan itu. Di medan perang lain, sosok Gu Mingyue bergerak maju mundur, dan suaranya tidak menentu. Medan perang yang besar ini hampir berubah menjadi lautan biru saat ini. Gu Mingyue suiling lahir dan bersembunyi di dalamnya, dan hampir tidak ada cacat. Huang Xinyan harus berkonsentrasi keras untuk memahami jejaknya. Selama gangguan ini, Gu Mingyue menemukan kesempatan dan dipukul dengan keras. Bahkan jika dia hanya bisa mengerahkan 70% hingga 80% dari kekuatan puncaknya, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan matahari dan bulan. Namun, Phoenix Master hanya mengalami sedikit guncangan dan tidak terluka. Di sekitar tubuhnya, kekosongan terdistorsi pada saat itu, dan jelas bahwa sebagian besar kekuatan telah dihilangkan dengan bantuan sarana ruang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyapunya, dan kekuatan guncangan menyebar ke segala arah. Dengan suara letupan pelan, sosok Gu Mingyue berguling tiba-tiba, separuh wajahnya hancur berkeping-keping, wajahnya berubah drastis, dan sebelum dia bisa pulih, Master Phoenix sudah berdiri di depannya, merendahkan dan acuh tak acuh. Dia menatapnya dengan tenang, kamu banyak bicara. Dia mengangkat tangannya dan menutupi kepala Gu Mingyue. Gu Mingyue segera berteriak dan mencoba mundur, tetapi dia masih ditahan di tempatnya oleh Master Phoenix dengan kekuatan ruang. Dengan tekanan keras, seluruh tubuhnya hancur terbuka, tetapi menyebar seperti air. Lord Feng mendengus dingin, tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Gu Mingyue sekarang.
Klan Suiling memiliki terlalu banyak cara menyelamatkan hidup. Mereka berdua adalah 10 penguasa kota teratas. Mudah bagi mereka untuk memutuskan hasilnya, tetapi tidak mudah untuk memutuskan antara hidup dan mati. Itu sangat sulit. Pada saat ini, kota Yuanxi dikendalikan oleh Yu Dai, dan diam-diam terbang menuju kejauhan. Meskipun Lu Ye ingin tinggal dan melihat hasil akhir dari pertempuran ini, dia juga tahu bahwa ini tidak realistis. Seperti yang baru saja dikatakan Yuanxi, ini adalah tempat yang salah dan tidak disarankan untuk tinggal lama-lama. Lebih baik segera pergi. Bab 2649 Serangan Menyalahkan Darah. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh dari kota, Yuanxi tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Di arah itu, lautan darah yang besar melonjak ke depan. Suasana di dalamnya rumit dan padat, dan jelas bahwa banyak biarawan bersembunyi. Dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya bagaimana lautan darah bisa muncul di tempat ini. Karena pertempuran antara para ahli top, tidak hanya semua kota Hedao di dekatnya mengungsi, tetapi bahkan para biarawan tidak berani tinggal lebih lama, jadi kemunculan lautan darah ini sangat tiba-tiba. Dan melihat ke arah lautan darah, itu menuju ke medan perang. Apakah ini pukulan balik tersembunyi dari Blood Guilty? Yuanxi segera mendapatkan ide ini, tetapi dia samar-samar dapat merasakan bahwa meskipun ada banyak biarawan di Laut Darah, mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam perang di sana. Benarkah itu? Jika mereka menerobos, aku khawatir akibatnya saja akan memusnahkan seluruh pasukan mereka. Yuanxi Kang telah sedikit menyesuaikan arahnya di bawah kendali Yudi, mencoba menghindari lautan darah ini. Namun, pada saat berikutnya, lautan darah yang awalnya melayang menuju medan perang juga mengubah arahnya. Dia datang untuk kita, Yuanxi tiba-tiba menyadari. Itu bahkan lebih sulit baginya untuk dipahami. Dia tidak tahu mengapa kota ini menjadi sasaran lautan darah ini. Selain itu, kota ini diberkati oleh teknik rahasia Fata Morgana, jadi tidak boleh ditemukan. Kau datang untukku. Wajah Lu Ye muram, dan dia langsung memikirkan Blood Guilty. Ketika Blood Blame mengambil alih tubuhnya dan bertarung melawan Yun Siwang, meskipun Lu Ye menyerahkan kendali atas tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Blood Lord menginginkan tubuhnya sendiri. Itu keinginan yang sangat kuat. Di lautan jiwa, ketika dia menggunakan kekuatan pohon bakat untuk membakar abis jiwa-jiwa Blood Guilty, orang ini masih berteriak bahwa dia akan ditemukan dimanapun di dunia ini. Kesempatan itu langka sekarang, dan Blood Guilty jelas tidak mau menyerah untuk mengambil tubuhnya sendiri. Karena dia dapat menggunakan sihir ruang untuk membawa beberapa ahli top lainnya ke sini, wajar saja jika dia juga dapat membawa sekelompok biksu ke sini. Namun, kelompok biksu ini tidak secepat para ahli top itu, jadi mereka datang terlambat dan tepat pada waktunya untuk mundur dari kota Yuanxi. Tapi, bagaimana mereka menemukan kota Yuanxi? Sementara Lu Ye bingung, lautan darah melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi kepala besar. Penampilan Sue Gui dapat terlihat samar-samar. Kepala berdarah itu menatap lokasi Yuanxi Kang dengan dua mata, dan mengeluarkan suara menggelegar, "Nak, kamu ingin melarikan diri kemana?" Lu Ye segera membenamkan dirinya dalam pikirannya dan mencari kristal jiwa yang tertinggal setelah memurnikan jiwa yang terbelah karena kesalahan darah di lautan jiwa. Dia samar-samar merasa bahwa masalahnya terletak pada kristal jiwa ini. Meskipun kekuatan pohon bakat membakar semua jejak dendam darah, itu miliknya, dan dendam darah seharusnya memiliki beberapa reaksi halus terhadapnya. Jika Lu Ye dapat memurnikannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, tetapi waktu hampir habis sekarang, jadi bagaimana Lu Ye punya waktu untuk memurnikan kristal jiwa ini? Kepala besar itu telah menyebar, dan kecepatan lautan darah telah meningkat tajam. Kota Yuanxi juga mengungkapkan jejaknya pada saat yang sama, melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Karena telah terekspos, tidak perlu menyembunyikannya. Pada saat ini, Yudi mengaktifkan kekuatan susunan kota Yuanxi secara maksimal. Namun, dia masih tidak dapat melarikan diri dari kejaran lautan darah. Hanya dalam beberapa lusin napas, lautan darah menyelimuti kota Yuanxi, menyebabkan rasa lengket dan sangat mengurangi kecepatan kota. Begitu banyak Hedao, ekspresi Yuanxi serius, dan dia bisa merasakan aura ratusan Hedao dari lautan darah ini. Ini menunjukkan tekad Sue Jiu untuk merencanakan tubuh Lu Ye. Kabar baiknya adalah tidak ada jejak kota Hedao musuh, jadi tidak akan ada level penguasa kota yang kuat. Bukannya Blood Guilty tidak ingin mengirim kota Hedao, hanya saja kecepatan kota Hedao terlalu lambat dan tidak cocok untuk situasi saat ini. Untuk memimpin papan catur langit berbintang, dia berinvestasi terlalu banyak di medan perang ini, jadi mungkin tidak ada kota Hedao yang cocok saat ini. Kota itu dapat dimobilisasi. Selain itu, terowongan serangga yang dia buka tidak cukup stabil dan harus memiliki batas atas untuk dilewati. Setelah 5 ahli teratas di dunia batin melewati terowongan serangga itu pasti akan runtuh, jadi hanya ada ratusan lorong yang bisa dilewati di masa mendatang. Sedikit, tetapi jumlah seperti itu masih terlalu banyak untuk kota Yuanxi, dan kota itu mungkin tidak dapat menahannya. Saat lautan darah menyelimuti kota, pertempuran pengepungan telah dimulai. Banyak serangan jatuh dengan keras pada formasi pelindung kota Yuanxi, menyebabkan riak-riak dalam formasi tersebut. Selain itu, lautan darah ini juga sangat korosif dan memiliki efek merusak susunan besar tirai cahaya. Banyak biksu di kota telah berbaris untuk membantu menstabilkan formasi. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat sosok melalui darah, itu adalah Sue Jiu. Dia hanya berdiri di sana, melihat ke belakang dengan acuh tak acuh, matanya main-main tetapi penuh dengan keserakahan. Ini sama sekali bukan tubuh asli Blood Guilty. Tubuh asli Blood Guilty sedang melawan Bakiyu di medan perang lain, jadi itu pasti semacam klon dari Precious Blood. Dadu Tong, ikuti aku keluar untuk membunuh musuh, kata Yuanxi saat dia hendak bergegas keluar kota.
Dengan statusnya sebagai penguasa kota tingkat Hong, tidak ada satupun Hedao ini yang bisa menghalangi serangannya, tetapi mereka lebih banyak jumlahnya. Beberapa, jadi masih sangat berbahaya untuk benar-benar bertarung. Tetapi itu tidak mungkin tanpa membunuh mereka. Dengan pertahanan pasif seperti itu, formasi tidak dapat bertahan lama. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memutus kekuatan musuh secepat mungkin. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kata Lu Ye cepat. Yuan Xi hendak bertanya mengapa, tetapi tiba-tiba dia menemukan garis darah di bawah kaki Lu Ye memanjang keluar dan menyatu dengan lautan darah di luar. Dia tiba-tiba tahu apa yang sedang dilakukan Lu Ye. Ketika lautan darah menyelimuti kota, Lu Ye juga telah mengaktifkan keterampilan darahnya, diam-diam menyebarkan lautan darahnya sendiri dan menyatu dengan lautan darah lawan. Dengan cara ini, dia juga dapat memiliki banyak kemudahan yang dimiliki lawan di lautan darah, sehingga persepsi dan penglihatannya tidak akan dibutakan oleh lautan darah, dan musuh tidak akan dapat memanfaatkan lokasi geografis, yang tidak membutuhkan banyak waktu baginya. Ketika kita bersiap untuk perang di sini, tidak jauh dari kota Yuanxi, dua sosok tersembunyi sedang mengawasi. Ada seorang pria dan seorang wanita, pria itu tampan dan rupawan, dan wanita itu menggerakkan dan menawan. Dilihat dari posisi kedua pria ini, jelas bahwa wanita itu berada di tempat pertama, dengan pria itu berdiri sedikit 2 langkah di belakang wanita itu. Jika Yuanxi ada di sini, dia pasti dapat mengenali identitas kedua orang ini dalam sekejap. Mereka adalah Ni Qilian dan Chang Ming, yang baru saja dia temui belum lama ini. Setelah Ni Qilian bertemu Yuanxi hari itu, dia tidak terburu-buru meninggalkan padang salju. Tidak lama kemudian, perang pecah di kota Soushu. Papan catur langit berbintang muncul, dan berita itu menyebar dengan cepat. Ni Qilian tentu saja segera mengetahuinya, dan bergegas ke sini bersama Chang Ming. Namun, mereka tiba sedikit terlambat. Ketika mereka tiba di tempat itu, papan catur berbintang telah menghilang, Bakyu datang dan mematahkan pedang Tianxuan, dan pusat kekuatan teratas di dunia saling bertabrakan, dan perang akan segera pecah. Ini sebenarnya memberinya kesempatan untuk menyembunyikan dirinya, jika tidak, Master Phoenix pasti akan menemukan keberadaannya, terlepas dari orang lain. Dia tidak tertarik pada persaingan di antara orang-orang kuat di dunia batin. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, siapa yang hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia fokus pada Yuan Xikeng. Dia menyadari pukulan backhand yang ditinggalkan oleh Blood Jiu lebih awal daripada siapapun. Pada saat ini, ketika lautan darah mengelilingi kota Yuanxi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda campur tangan dan hanya menonton dengan mata dingin. Chang Ming berdiri diam di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang kepercayaan terpenting Ni Qilian, dia tentu tahu apa yang direncanakan tuannya. Ini jelas untuk membuat Yuanxi menderita beberapa kesulitan. Yang terbaik adalah membiarkan kota Yuanxi ditaklukkan. Dengan cara ini, Yuanxi tidak akan memiliki pikiran lagi. Ketika Ni Qilian muncul lagi, dia dapat membalikkan keadaan. Bawa Yuanxi kembali. Setelah merenung sejenak, Chang Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, saya pikir Nyonya bermaksud keluar kota untuk membunuh musuh. Saya khawatir akan ada bahaya. Apakah Anda ingin bawahan Anda pergi dan membantu? Ni Qilian menggelengkan kepalanya, tidak perlu, jika Anda muncul, dia pasti akan tahu. Selain itu, saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti hidupnya. Nada suaranya sangat lembut, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, tetapi kata-katanya penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Chang Sheng memikirkannya, Sui Jiu hanyalah tiruan kali ini, dan dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Dia masih harus menghadapi Bakyu dengan seluruh kekuatannya. Adapun Hedao lainnya, meskipun jumlahnya banyak, mereka benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh Nichi. Simpan itu di matamu. Begitu dia selesai berbicara, Ni Qilian mengerutkan kening, dan sedikit kekesalan muncul di wajah kecilnya yang lembut. Hanya karena di bidang penglihatannya, Lu Ye benar-benar mengangkat tangannya dan meraih bahu Yuanxi. Tindakan ini membuatnya sangat tidak senang. Chang Sheng berdiri di belakangnya, melihat hidung dan hatinya, prajurit manusia ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan ajaib. Beginilah cara dia membantu istriku membunuh musuh ketika bawahanku diperintahkan untuk melakukan sesuatu terakhir kali. Nichi menoleh dengan gugup dan melotot ke Chang Sheng dengan sepasang mata bunga persik, seolah-olah mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Dia muncul terlambat hari itu, dan perang telah berakhir saat itu, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yuanxi membunuh musuh saat itu. Hanya saja tatapannya tidak mengintimidasi, tetapi membuatnya tampak sangat menawan. Umur panjang semanis gula, bunuh. Teriakan dingin menarik perhatian Ni Qilian kembali. Mendongak, dia melihat Yuanxi dan Lu Ye telah bergegas keluar dari kota. Tentara tahu Yuanxi mengorbankan diri mereka sendiri, dan yang kedua muncul secara langsung. Dalam bentuk ini, seluruh orang terbungkus dalam sepotong baju besi putih, menunjukkan penampilan heroik. Hal pertama yang dia cari adalah klon Blood Blame, tetapi pada saat dia bergegas, klon Blood Blame telah menghilang ke kedalaman lautan darah. Puluhan sosok dari segala arah mengelilinginya, semuanya adalah anggota Tao. Di lautan darah, kekuatan Tao sangat kacau saat ini. Meskipun belasan Hedao ini belum pernah berlatih formasi besar, mereka semua mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Bahkan jika Yuanxi dapat menangani beberapa dari mereka, dia tidak dapat memblokir semuanya. Ni Qilian mengangkat alisnya, tidak hanya tidak khawatir, tetapi sebenarnya sedikit senang. Dia berharap Yuanxi akan dikalahkan secepat mungkin, tetapi dia akan turun sendiri untuk memberitahu Yuanxi betapa berbahayanya dan kejamnya dunia luar. Dunia ini sangat besar, hanya kota Qilian yang merupakan tempat terbaik dan teraman. Namun, dia mengerutkan kening saat berikutnya, karena formasi lebih dari 10 orang Hedao yang awalnya bekerja sama dengan sangat baik menjadi berantakan saat ini.
Mereka yang tersebar adalah para vampir. Kali ini Blood Blame datang untuk menargetkan Lu Ye, dan tidak banyak orang di bawah komandonya, jadi mereka semua adalah vampir dan serangga, dan jumlah masing-masing pada dasarnya setengah. Nichilian sempat tidak mengerti, mengapa semua vampir itu tersambar petir, dan tiba-tiba berubah menjadi udang berkaki lunak, dan kekuatan Tao yang mendidih di tubuh mereka pun menjadi jauh lebih tenang. Bab 2650 Tingkat Alam Semesta. Namun, pada saat berikutnya, Nichilian memahami keseluruhan cerita, dan menatap Lu Ye yang hampir mendekati Yuan Shi dengan ekspresi curiga di wajahnya, penindasan garis keturunan. Para vampir itu jelas ditekan oleh sifat suci mereka, jadi mereka berperilaku sangat buruk. Namun, bukankah orang yang berada di bawah komando Yuan Shi adalah manusia? Dia tidak memiliki karakteristik vampir apapun di tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki darah vampir? Dan mampu menekan orang kuat di tingkat Hedao, garis keturunannya jelas luar biasa. Kerja sama lebih dari selusin anggota suku berdarah serangga menunjukkan celah besar saat ini. Yuan Shi menghindar dan bergegas di depan suku serangga. Tinjunya yang berlapis baja putih diledakkan dengan ganas, dan sosoknya terus terbentur ke depan. Ketika lewat, Zerg telah sepenuhnya meledak menjadi kabut darah, dan karapas tulang keras di permukaan tubuh dan bahkan kekuatan pelindungnya gagal memberinya perlindungan yang efektif. Banyak serangan menghantam Yuan Shi di belakangnya, seperti ombak besar, menyebabkan kekacauan di lautan darah. Dia telah memanfaatkan situasi dan bergegas keluar dari pengepungan lebih dari selusin orang Hedao, dan mendatangi seorang vampir. Vampir ini dalam keadaan panik saat ini, karena penindasan suci yang tiba-tiba membuatnya bingung. Pendeta vampir ini hanya mengalami penindasan yang mengerikan dari Sue Jiu dan beberapa vampir kuat lainnya. Dia linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi? Ketika Blood Guilty mengirim mereka ke sini, dia tidak memberitahu mereka yang sebenarnya. Penguasa klan darah tidak menyadari bahwa pendekatan seperti itu akan menyebabkan banyak korban bagi klannya, tetapi tidak peduli seberapa serius korbannya, selama dia bisa menangkap Lu Ye dan merebut tubuhnya, semua upaya akan sepadan. Yang benar-benar dia harapkan kali ini adalah Zerg Hedao yang tidak ditekan. Kabut darah meledak, tulang-tulang hancur, dan vampir Hedao, yang menjadi sasaran Yuan Shi, dengan cepat mengikuti jejak rekan-rekannya. Seluruh tubuh Yuan Shi berubah menjadi cahaya putih, seperti naga putih yang berlari kencang di dalam darah. Dimanapun dia membunuh, vitalitasnya layu. Hanya dalam 10 napas, dia telah membunuh 7 atau 8 Hedao, hanya 2 di antaranya. Mereka adalah ras Zerg, dan yang lainnya semuanya adalah vampir. Di lautan darah, Lu Ye dapat memberinya bimbingan menyeluruh, memungkinkannya untuk membunuh musuh tanpa gangguan apapun, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti bimbingan Lu Ye dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan gerakan pembunuhannya. Pukulan-pukulan itu adalah pelepasan sejumlah besar kekuatan Tao. Sendirian, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Namun, dengan liontin Lu Ye, semuanya berbeda. Semua konsumsi kekuatan Tao berasal dari tubuh Lu Ye. Dia tidak perlu membayar banyak, hanya beban tubuh fisiknya. Namun, momentum Yuan Shi untuk membunuh musuh dengan cepat terhenti. Musuh terlalu banyak, meskipun tidak ada ahli tingkat penguasa kota yang menahan mereka, banyak serangan datang dari segala arah. Yuan Shi tidak berani mengabaikan mereka dan hanya bisa menghindarinya sebisa mungkin. Meski begitu, sulit untuk menghindari semuanya. Tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu, tetapi untungnya dia sangat kuat saat meledak saat ini, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri dan Lu Ye Wuyu dalam waktu singkat, sambil mencari peluang untuk membunuh musuh. Jika situasinya terus seperti ini, memang mungkin baginya untuk melenyapkan semua tempat penyerang satu persatu. Namun, yang harus dia lindungi sekarang bukan hanya dirinya dan Lu Ye, tetapi juga kota Yuan Shi, yang terbungkus lautan darah. Kota Yuan Shi telah melarikan diri, tetapi Blood Jiu bersembunyi di lautan darah dan mengendalikannya, membuat kota itu mustahil untuk melarikan diri dari lautan darah. Di bawah kendali Sue Jiu, beberapa musuh yang menyerang mengganggunya dengan rasa takut akan kematian, dan beberapa dari mereka membombardir kota Yuan Shi tanpa pandang bulu. Yuan Shi harus melawan balik ke arah kota dari waktu ke waktu untuk meredakan tekanan pada kota. Pada saat ini, banyak serangan menjadi semakin ganas. Situasinya semakin buruk. Belum lagi cahaya dari susunan pelindung kota itu meredup dengan cepat, Yuan Shi hampir tidak dapat bertahan. Bahkan Lu Ye, yang bertindak sebagai liontin, terluka. Dalam pertarungan ini, tidak kurang dari 30 anggota musuh tewas di tangan Yuan Shi, yang dapat dikatakan sebagai rekor yang cemerlang. Namun, ada terlalu banyak musuh, 30 orang tewas, dan ada lebih dari 70 yang tersisa. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum formasi pelindung kota itu akan benar-benar hancur. Pada saat itu, musuh akan dapat maju langsung, dan tidak peduli seberapa kuat Yuan Shi, dia tidak akan dapat melindungi Mutiara Hedao. Dia berlumuran darah setelah terbunuh, dan pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan perjanjian yang dia buat dengan Nichilian hari itu, dan dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya yang kuat di dalam hatinya. Perjanjian hari itu hanyalah alasan baginya. Nichilian begitu dibujuk olehnya sehingga dia dengan mudah setuju. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kontrak itu harus dipenuhi secepat itu. Ini membuatnya sangat tidak mau. Namun, mengingat situasi ini, jika dia tidak membuat keputusan itu, bahkan kota Yuan Shi, yang telah dia bangun dengan susah payah, mungkin tidak dapat diselamatkan, dan begitu kota itu hancur, dia sendiri mungkin tidak dapat sepenuhnya melindunginya. Blood Blame. Pada saat ini, Yuan Shi membenci penguasa kota peminum darah sampai ke akar-akarnya. Jika Blood Blame tidak membuat masalah lagi, bagaimana mungkin dia harus menghadapi pilihan yang sulit seperti itu? Tuan, sudah waktunya bagi mereka untuk mengungsi. Suara Lu Ye mencapai telinga Yuan Shi.
Kota itu tidak akan pernah bisa dipertahankan, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak di selokan setelah melewati angin kencang dan ombak beberapa kali. Meskipun dia enggan menyerah, dibandingkan dengan kehidupan para pembudidaya di kota itu, sebuah kota pada akhirnya adalah benda mati. Dia juga memiliki kemampuan khusus dan aneh itu. Tidak akan sulit untuk membangun kota Hedao di masa depan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah teknik rahasia yang diberkati oleh Mirage. Bahkan jika dia membangun kota Hedao lainnya, dia tidak akan memiliki teknik rahasia itu. Pada saat ini, Yuan Shi tiba-tiba menoleh untuk melihat kota itu, pikiran spiritualnya melonjak, dan dia berteriak, "Lian, lakukan." Di aula tengah, Lian, yang sedang berbaris dalam antrean, perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-kata itu, meraih sebuah bungkusan besar di depannya, dan menunduk ke mutiara Hedao yang cemerlang. Saat dia membuka bungkusan itu, pecahan-pecahan manik-manik Hedao yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Pecahan-pecahan mutiara Hedao ini semuanya adalah piala yang direbut oleh Lu Ye dalam pertempuran sebelumnya dan dikirim kembali dari berbagai kota Hedao. Sebagian besar dari mereka berasal dari kota darah hitam, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari beberapa kota lain. Yuan Shi tidak pernah mengintegrasikan pecahan-pecahan ini ke dalam mutiara Hedao kota. Ketika dia menjadi pemain catur, dia tidak punya waktu. Setelah permainan catur runtuh, dia tidak tahu, jadi pecahan-pecahan ini tertinggal di kota. Namun, saat ini, saya tidak ingin melakukannya lagi. Saat Lian mulai mengintegrasikan banyak pecahan mutiara Hedao ke dalam mutiara Hedao kota, mutiara Hedao, yang sudah bersinar terang, menjadi semakin terang, dan bahkan ukurannya berangsur-angsur meningkat. Tidak perlu banyak usaha untuk menyatukan pecahan mutiara Hedao ke dalamnya. Pecahan-pecahan ini awalnya menyatu, tetapi karena beberapa alasan pecah berkeping-keping dan tersebar di seluruh dunia batin. Seperti aliran sungai yang mengalir ke laut, dalam beberapa lusin tarikan napas, mutiara Hedao, yang jauh lebih terang dari sebelumnya, bergetar sedikit, dan lingkaran cahaya menyebar dengan ganas ke segala arah. Tingkat alam semesta. Pada saat ini, kualitas kota ini juga meningkat dengan peningkatan mutiara Hedao. Hingga saat ini, sebagian besar paket besar pecahan manik Hedao tertinggal. Melihat dunia luar, kota darah hitam dapat dianggap sebagai kota abadi yang sangat tua. Kota ini telah dipromosikan ke tingkat abadi bertahun-tahun yang lalu. Fondasi yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sangat kaya, jika tidak, kota ini tidak akan memiliki begitu banyak wakil penguasa kota. Anda harus tahu bahwa wakil penguasa kota mereka berbeda dari Lu Ye, penguasa utama. Mereka bukan hanya sekadar nama, tetapi mereka benar-benar dapat menikmati pertumbuhan kota Hedao. Ini membutuhkan akumulasi Hedaozu yang sangat kuat, jika tidak, kota ini tidak akan dapat mendukung pertumbuhan begitu banyak wakil penguasa kota. Dapat dilihat dari konsumsi di depan Anda bahwa hanya sebagian kecil dari pecahan mutiara Hedao yang digunakan untuk meningkatkan kota Yuan Shi ke tingkat Zhou. Pecahan yang tersisa lebih dari cukup untuk membangun kota tingkat Zhou lainnya. Hampir pada saat yang sama ketika kualitas kota meningkat, ekspresi Lian menjadi tegas. Kekuatan tak terlihat datang dari suatu tempat, menyebabkan auranya tiba-tiba meningkat. Sejak dia dibawa ke kota ini dari alam Hehe oleh Yuan Shi, dia telah memperoleh otoritas wakil penguasa kota pertama kota ini. Sekarang kota ini telah naik ke level Zhou, dia telah memperoleh peningkatan mutiara Hedao. Dia sekarang dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik level penguasa kota. Dia menoleh dan melihat ke samping, kemarilah, Fu Wei. Negi Wei dengan cepat berdiri dan bergegas. Dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa sapaan Lian. Dia segera mengambil alih tempat Lian dan terus bergabung ke dalam pecahan mutiara Hedao di kota. Lian mengorbankan prajurit tahunnya dan membunuh mereka di luar kota. Dia tidak berpartisipasi dalam perang tadi karena, secara relatif, lebih baik baginya untuk tetap tinggal di kota untuk membantu pertahanan, tetapi keadaan sekarang berbeda. Dengan peningkatan mutiara Hedao, dia lebih cocok untuk keluar dan membunuh musuh daripada tinggal di kota. Bagaimana mungkin? Di Lautan Darah, Blood Jiu telah mengamati secara diam-diam. Meskipun klonnya memiliki kekuatan yang baik, dia tidak secara pribadi pergi berperang karena dia ingin memastikan bahwa dia menangkap Lu Ye, jadi dia mencari peluang yang bagus. Melihat bahwa perlindungan kota Yuan Shi dalam bahaya, dia masih bersemangat, tetapi dia merasa bahwa rencana ini akan segera berhasil. Yang harus dia waspadai hanyalah mencegah Yuan Shi membawa Lu Ye melarikan diri ke alam Hehe. Tidak sulit untuk melakukan ini, dia hanya perlu mengabaikan korban Hedao di bawah komandonya dan mengorbankan hidupnya untuk membayar mereka. Tetapi pada saat itu, aura kekerasan Yuan Shi tiba-tiba melonjak lagi. Tidak hanya itu, formasi pelindung kota Yuan Shi yang runtuh benar-benar menjadi sedikit lebih kuat, dan kilaunya yang redup menjadi lebih cerah. Dia melihat masalahnya sekilas. Ini karena kota Yuan Shi telah dipromosikan, jadi momentum penguasa kota Yuan Shi akan meningkat sesuai dengan itu, dan perlindungannya juga akan berubah. Tapi, bagaimana dia bisa dipromosikan saat ini? Dia memiliki mata yang tajam, dan setelah mengamati kekuatan Yuan Shi sebelumnya, dia telah menilai bahwa kota Yuan Shi adalah kota tingkat Hong. Bukankah promosi ini berarti telah menjadi kota tingkat Zhou? Bagaimana bisa begitu mudah bagi kota tingkat Hong untuk dipromosikan? Saya pikir kembali ketika kota peminum darahnya mengambil langkah ini, butuh waktu bertahun-tahun dan banyak energi. Promosi kota Hedao pada saat kritis seperti itu terlalu kebetulan. Dia hanya bisa menebak bahwa kota Yuan Shi tidak jauh dari kota tingkat Zhou, dan beberapa hal telah direbut dalam perang sebelumnya, jadi dia mengambil langkah penting. Jika itu masalahnya, masih ada ruang untuk konspirasi dalam apa yang terjadi hari ini. Oke, dibandingkan dengan Sue Jiu, Ni Qilian, yang sedang menonton pertempuran secara diam-diam, sangat senang hingga dia hampir menjadi gila. Awalnya dia mengira bahwa hasil yang paling mungkin dari pertempuran ini adalah kota Yuan Shi akan ditembus, dan kemudian dia akan keluar dan memamerkan kekuatannya secara langsung.
Siapa yang tahu bahwa Yuan Shikeng dapat dipromosikan pada saat yang kritis seperti itu? Maka perjanjian yang dia buat dengan Yuan Shi hari itu akan dianggap terpenuhi, dan tentu saja dia akan senang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.